Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi di pembelajaran tematik bersama dengan Kak Dayat. Dan kali ini kita sudah masuk tema yang keempat atau tematik 4D. Nah, alhamdulillah ya, sudah 4 buku dalam beberapa bulan ini kita selesaikan. Nah, kita sudah belajar tentang keberagaman budaya, terus sumber energi, terus sumber daya alam, apalagi wawancara dan lain-lain segalanya sebagainya. Kemarin kita sudah belajar. Nah, tapi hari ini kita masih, walaupun sudah berbeda tema, kita masih belajar tentang makhluk hidup, masih tentang sumber daya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan, menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya. Tapi tema besar judul pada tematik 4 ini itu berbagai pekerjaan. Tapi sebelum masuk ke situ kita mempelajari tentang pelestariannya dulu, tentang menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam yang ada. Nah, kemarin kan teman-teman sudah belajar tuh ya tentang sumber daya alam. Ada sumber daya sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hewan, sumber daya tumbuhan, sumber daya tambang. Nah, nanti juga ada penjelasan tentang penyebab terjadinya pencemaran. Nah, oke. Seperti biasa, kalian sudah buatkan slide tentang materi hari ini. Teman-teman tinggal simak, dengarkan dengan fokus, nanti langsung tonton silahkan. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share materi ini supaya untuk mendukung channel ini dalam membagikan pembelajaran untuk teman-teman kita yang di luar sana. Oke, langsung aja masuk ke materi hari ini. Oke, langsung cek. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya. Nah, langsung. Yang pertama, pelestarian sumber daya alam terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah pelestarian sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, pelestarian sumber daya tanah. Tanah yang subur sangat baik digunakan untuk lahan pertanian. Yang ketiga, pelestarian sumber daya tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui apabila dirawat dengan baik. Yang keempat, pelestarian sumber daya hewan. Beberapa hewan sulit untuk dikembangbiakan sehingga perlu dilakukan pelestarian. Yang kelima, pelestarian sumber daya barang tambang. Barang tambang tidak dapat diperbarui lagi dan jumlahnya terbatas sehingga perlu dilakukan pelestarian. Nah, langsung masuk yang pertama, pelestarian sumber daya air. Yang pertama adalah dengan cara menjaga kelestarian hutan. Kenapa? Karena hutan merupakan tempat penyimpanan air yang sangat baik. Air hujan yang turun akan diikat oleh akar pohon yang ada. Nah, jadi air yang meresap ke tanah akan tersimpan atau jadi nggak akan kekeringan, teman-teman. Makanya harus menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, tidak mencemari sumber air. Nah, tidak membuang sampah atau limbah-limbah berbahaya ke sungai agar aliran air tidak terhambat. Nah, jadi limbah-limbah ini nggak boleh dibuang sembarangan, teman-teman, supaya aliran sungainya tidak terhambat atau tidak kotor, warnanya tidak keruh dan baunya tidak enak baunya. Yang ketiga, mendaur ulang air. Nah, air sungai yang kotor dapat didaur ulang atau dijernihkan menggunakan alat dan bahan kimia. Nah, jadi air sungai itu bisa didaur ulang, disuling namanya, supaya menjadi air yang bisa dimanfaatkan.
Yang keempat, menggunakan air dengan bijak. Nah, menghemat penggunaan air bersih, terutama ketika musim kemarau. Nah, teman-teman harus berhemat. Kenapa? Karena walaupun air ini tidak terbatas jumlahnya, tapi suatu saat bisa kekeringan kalau teman-teman tidak menggunakan air dengan secara bijak. Nah, jenis ini pencemaran air. Air yang tercemar dapat merugikan kesehatan manusia, membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan. Nah, tapi teman-teman perlu tahu dulu pencemaran itu kira-kira apa sih? Nah, pencemaran itu adalah suatu terjadinya proses kerusakan pada suatu sumber daya. Nah, ini sumber daya air pelestarian air kan, sumber daya air kan. Nah, berarti pencemaran pada air ini karena rusaknya struktur atau air itu menjadi kotor, terus menjadi bau. Nah, itu adalah disebut pencemaran. Nah, adapun pencemaran ya yang ini adalah pencemaran air. Nah, di situ juga tuh ya, sampahnya dibuang sembarangan. Jadi teman-teman nggak membuang sampah sembarangan. Terus limbah-limbah pabrik biasanya, atau bahkan kita sering lihat kalau di sungai-sungai itu ada yang rumah tangga itu mencuci segala macam, sabunnya terbuangnya ke aliran sungai sehingga sungai menjadi kotor dan bau. Nah, yang kedua, pelestarian sumber daya tanah. Nah, yang pertama caranya adalah tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. Nah, jadi tanahnya ini harus tetap digemburin, dipaculin supaya nggak padat, karena kalau padat dia akan mengeras airnya, si air akan lama meresapnya ke dalam tanah. Kalau digemburin dia akan lebih cepat untuk meresap. Nah, yang kedua, tanah harus diberi pupuk secara teratur. Nah, jadi tanah ini harus diberi pupuk terus. Nah, yang ketiga, tanah yang gundul harus ditanami kembali. Nah, kalau teman-teman habis kira-kira ada pohon yang tumbang atau sudah dipotong, berarti teman-teman harus menanam kembali supaya tetap ada tanaman di situ untuk menghasilkan oksigen. Yang keempat, membuat terasering atau sengkedan pada tanah yang miring. Nah, kalau di daerah pegunungan biasanya kalau teman-teman suka jalan ke pegunungan, nanti teman-teman akan melihat bentuk sengkedan seperti yang ada di gambar tadi. Yang kelima, penanaman dengan sistem tumpang sari. Nah, jadi dalam satu media tanam itu bisa beberapa jenis tanaman yang ditanam, itu namanya sistem tumpang sari. Nah, ini kalau tadi pencemaran air, sekarang adalah pencemaran tanah nih teman-teman. Pencemaran tanah nih, akibat dari pencemaran tanah ini banyak banget teman-teman, tidak lagi baik untuk ditinggali. Bahkan ada beberapa penyebab pencemaran tanah yang sekiranya bisa merusak unsur-unsur tanah. Nah, di situ kan tanahnya banyak sampah, akhirnya tertumpuk-tumpuk. Dia nggak bisa terdaur ulang oleh tanah, akhirnya menumpuk. Bahkan kayak sampah-sampah plastik pun bisa sampai ribuan tahun, ratusan tahun masih dalam keadaan utuh, nggak sobek, nggak rusak, masih dalam kondisi yang sama seperti ketika dibuang kalau buang sembarangan. Terus air tanah penuh dengan zat yang mengandung logam seperti tembaga, boron, arsen, timbal, yang akhirnya tanah menjadi tidak baik lagi untuk ditinggali sebenarnya, karena udah banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya untuk diri. Terus air tanah juga menjadi kering karena ya tadi, kalau nggak digemburin dia akan mengeras, akhirnya pecah-pecah seperti itu. Nah, yang ketiga, pelestarian sumber daya tumbuhan. Nah, caranya gimana menjaganya, menjaga kelestarian hutan, menjaga sumber daya tumbuhan ini? Yang pertama, menjaga kelestarian hutan juga, sama seperti tadi ya. Kalau tadi untuk sumber daya air, sekarang untuk sumber daya tumbuhan. Nah, itu ya, yang pertama menjaga kelestarian hutan.
Kenapa? Karena hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Nah, kelestarian berbagai jenis tumbuhan dan hewan di hutan dapat terjaga jika kelestarian hutan terjaga. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya pencegahan penebangan dan penggundulan hutan. Yang kedua, membuat kawasan pelestarian hutan. Nah, contoh kawasan pelestarian tumbuhan adalah cagar alam dan kebun raya. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai ciri khas tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Nah, ini juga tadi, kalau tadi suaka cagar alam, sekarang kebun raya Bogor. Selanjutnya, pelestarian sumber daya hewan. Caranya gimana? Yang pertama adalah membuat kawasan pelestarian hewan. Nah, kalau tadi untuk tanaman, untuk tumbuhan, sekarang untuk hewan. Nah, gimana sih Kak kalau untuk hewan? Nah, biasanya kalau untuk ini perlu dibuatkan seperti taman nasional. Nah, ada beberapa taman nasional di Indonesia. Yang pertama itu Taman Nasional Pulau Komodo yang berada di Sumbawa atau Nusa Tenggara Timur. Terus ada Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Banten. Terus ada Taman Nasional Tanjung Puting yang berada di Kalimantan Tengah. Ya, dia mengkonservasi atau mengembangbiakan orangutan. Yang kedua, caranya adalah tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi, karena itu bisa mengurangi populasi hewan-hewan langka yang mengakibatkan kepunahan pada hewan-hewan tersebut. Selanjutnya, pelestarian sumber daya barang tambang. Nah, barang tambang diperoleh dengan cara ditambang. Barang tambang itu ada dua jenis, yaitu barang tambang logam dan barang tambang non-logam. Kalau contoh barang tambang logam itu ada emas, ada perak, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Cara menjaganya yaitu dengan cara menghemat penggunaan bahan bakar. Nah, karena barang tambang ini termasuk yang tidak dapat diperbarui, maka kita perlu menghemat. Ya, kebutuhan bahan bakar sangat besar, sedangkan ketersediaannya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Nah, ya kan? Gimana caranya? Yaitu teman-teman mematikan kompor jika sudah digunakan, terus menggunakan sepeda jika untuk perjalanan yang lebih dekat. Nah, kemudian yang kedua, mendaur ulang logam. Nah, logam ini bisa didaur ulang, teman-teman. Beberapa dari logam dapat didaur ulang menjadi barang baru. Yang ketiga yaitu menghemat listrik. Udah pasti ya kalau ini, karena semakin teman-teman banyak menggunakan listrik, maka akan semakin menguras si barang tambang ini, karena listrik juga menggunakan bahan bakarnya itu dari kayak batu bara, minyak bumi. Nah, yang akhirnya mengurangi stok batu bara yang ada, akhirnya sampai ke kehabisan. Akhirnya nanti nggak bisa lagi ada stok pasokan listrik yang ada kalau kita tidak menggunakan secara bijak. Oke. Nah, itu dia teman-teman penjelasan materi tentang menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya. Tadi sudah belajar tentang sumber daya, ternyata luar biasa ya. Adapun dari sumber daya yang ada bisa terjadi pencemaran. Nah, bisa jadi terjadi kerusakan sumber daya kalau kita nggak bisa menjaganya. Bahkan sampai untuk yang sumber daya tumbuhan ini dan hewan, sampai dibuatkan yang namanya taman nasional untuk konservasi tumbuhan tersebut. Bahkan beberapa itu ada juga yang untuk hewan itu dibuatkan taman nasional, seperti Taman Nasional Komodo di Sumbawa di Nusa Tenggara Timur. Terus ada Taman Nasional Ujung Kulon yang menjaga kelestarian badak bercula satu yang udah hampir punah ini nih teman-teman. Nah, luar biasa ya. Itu taman nasional ini
itu dilindungi oleh negara bahkan dunia untuk menjaga si hewan-hewan langka ini supaya nggak punah, karena kalau sudah punah udah nggak akan ada lagi teman-teman ya kan. Kayak komodo itu kan salah satu jenis termasuk salah satu jenis masuk ke dalam golongan reptil raksasa, tapi termasuk hewan purba dan masih ada sampai sekarang, udah berapa ribu tahun berarti kan masih ada. Makanya kalau sudah hilang udah nggak bisa, kayak badak juga begitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya untuk materi hari ini. Alhamdulillah, semoga menambah manfaat untuk teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa membuka bukunya tentang menjaga keseimbangan ini, buku tematiknya di halaman 6. Di halaman 6 tentang materi hari ini, halaman 6 sampai halaman sekitar 7 atau 8. Terus lanjut lagi ke halaman 20 sampai ke 22 ya. Itu untuk menambah materi hari ini. Jadi teman-teman nggak harus dari yang Kak Ade jelaskan, nanti teman-teman bisa baca dari buku itu, karena menambah referensi dan wawasan teman-teman dari berbagai sumber. Oke, itu aja ya untuk tugas nanti menyusul. Setelah ini Kak Ade sudah siapkan. Cukup. Semoga menambah manfaat untuk teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga 5 waktunya, jaga adab dan akhlak terhadap orang tua. Selamat mengerjakan tugasnya. Syukron dari Kak Ade, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.